Halo semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Zevanya Naftali, Livia Ripka, Andrew Lee, Keisha Immanuela, dan Nadine Keisha. Kami ingin mempresentasikan proyek akhir dengan topik social perception. Video kami membahas kasus Jessica yang memberi Myrna cyanida dan perilaku nonverbal yang dilakukan Jessica selama pengadilan berlangsung. Selamat menonton! Guys, kalian tahu nggak tentang kasus Myrna yang dikasih cyanida? Bisa nggak sih disangkut pautnya sama psikologi? Iya, tahu kok. Dengar-dengar di persidangan Jessica banyak isyarat nonverbal. Tapi, apa sih isyarat nonverbal itu? Atau lebih tepatnya persepsi sosial? Yang aku tahu sih, persepsi sosial itu proses di mana kita mencoba memahami orang lain, menggunakan perilaku orang lain untuk membentuk opini atau membuat kesimpulan tentang individu tersebut, terutama mengenai motif, sikap, atau nilai mereka. Nah bener tuh, tapi selain itu, persepsi sosial juga mengacu pada kemampuan untuk membuat interpretasi dan kesimpulan yang akurat tentang orang lain dari penampilan fisik umum mereka, pola komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya, seperti ekspresi wajah, nada suara, gerakan tangan, dan posisi atau gerakan tubuh. Hal tersebut adalah pertanyaan yang diambil oleh orang-orang dengan tingkat persepsi sosial yang lebih tinggi untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, atau mungkin dilakukan orang lain selanjutnya. By the way, kasus Jessica tuh yang mana sih? Aku cuma ingat Jessica itu ngerencanain sedemikian rupa sampai posisi benda-benda di atas meja untuk menutupi aksinya memberikan cyanida. Dia itu ngegunain 3 paper bag berisi sabun sebagai alat penutup. Jessica datang duluan untuk mengamati keadaan sekitar sama memesan kursi. Terus dia pergi ke toko Bath and Body Works. Di sana dia meminta karyawati toko untuk membungkus dan memasukkan masing-masing sabun ke 3 paper bag. Terus lanjutannya gimana ya? Lanjutannya tuh, Jessica balik lagi ke restoran terus mesen kopi dan 2 koktail. Pas kopinya datang, Jessica masukin sedotan ke dalam gelas tersebut. Gak lama, Jessica pindah duduk ke tengah sofa, lalu meletakkan gelas berisi kopi di sebelah kanannya. Dia juga nyusun 3 paper bag di atas meja untuk menghalangi pandangan orang biar gak kelihatan. Beritanya, Jessica sudah menjalani persidangan sih. Ada beberapa perilaku nonverbal yang dilakukan Jessica dalam persidangan peradilan juga. Tapi, perilaku nonverbal itu apa sih? Perilaku nonverbal itu perilaku berbeda ketika mengalami keadaan emosi yang berbeda dalam keadaan batin, emosi, perasaan, dan suasana hati suatu individu yang muncul dalam suatu perilaku. Setahu aku sih ada 5 saluran dasar, tapi aku lupa. Ada yang tahu nggak ya? Saluran dasar ada 5 perilaku nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, postur, dan sentuhan. Emang dari 5 saluran dasar itu, Jessica nunjukin apa? Setahu aku, gerak tubuh Jessica yang menunjuk ke arah jaksa penuntut umum mengisyaratkan bahwa Jessica sedang meyakinkan JPU bahwa tuduhan yang ditujukan pada Jessica itu tidak benar. Mungkin ada yang tahu lagi? Setahu aku sih isyarat tangan yang mengartikan tidak. Ini bukti fotonya. Jadi foto ini saat JPU lagi nanyain lebih detail tentang kedekatan hubungan Jessica, Hani, dan Myrna. Dari foto terlihat isyarat gerak tangan Jessica dengan arah tangan ke kanan dan ke kiri untuk menekankan ketidakdekatannya dengan Myrna. Jessica juga nunjukin isyarat tangan menutupi mulut atau mengisyaratkan tangan ke atas dengan tangan menutupi mulut yang menunjukkan isyarat menekan kata-kata menipu yang sedang diucapkan. Isyarat menyisir rambut juga dilakukan Jessica, mengisyaratkan bahwa Jessica merasa cemas dan sedang menenangkan diri. Nah, yang terakhir, ekspresi tersenyum sekilas yang diberikan Jessica saat memberikan pernyataan terkait cyanida dikarakteristikan sebagai ketika menunjukkan kebohongan atau lainnya.
Oh gitu ya, makasih ya teman-teman. Aku jadi makin ngerti 5 perilaku nonverbal berdasarkan kasus Jessica. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut daftar rujukannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.